وأن المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يجمل أحوالنا ويحسن أخلاقنا وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي أولادنا ومشاربتنا والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن رحمه صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ihtima'u bil Mut'im bin Adi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika pulang daripada Taif, walamma raja'a alaihi salam minat Taifi, dan ketika Rasulullah SAW pulang dari kota Taif mendapat sambutan yang tidak bagus seperti kemarin, lam yatamakkan min dukhulihi Makkah, beliau terhalang atau kesulitan untuk masuk ke kota Makkah. Lima amilau kufaru Quraisy, kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengetahui bahwasanya tujuan Rasulullah SAW ke kota Taif itu adalah untuk meminta pertolongan. Ketika tahu Rasulullah SAW itu keluar ke Taif untuk minta pertolongan, akhirnya orang Quraisy, orang-orang kafir ketika itu merasa, oh, mau buat perlawanan ini Muhammad ini. Fa'arsala alaihi sallallahu alaihi wasallam ilal Mut'im bin Adi. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang untuk pergi ke Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Nyuruh kepada satu orang. Nyuruh kepada satu orang untuk datang kepada Mut'im bin Adi, katakan bahwasanya aku meminta tanggungan daripada dia. Ya, meminta untuk ditanggung sama Mut'im bin Adi masalah keamanannya. Maka ketika datang kepada Mut'im bin Adi ini, Rasulullah SAW kemudian menyerahkan senjatanya, diantar untuk tawaf ke Ka'bah. Datang tawaf Ka'bah. Setelah tawaf kemudian orang-orang Quraisy ketika itu melihat pemandangan seperti itu tanya, wahai Mut'im, kamu sekarang ini jadi pengikutnya Muhammad atau cuman barengi ngawal Muhammad? Katanya, enggak, saya cuman ngawal tok. Ya. Ketika datang ke Taif itu juga Rasulullah SAW itu di Makkah ada namanya Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya, ada orang namanya Tufail bin Amr ad-Dausi dari kabilah Daus. Masih satu keluarga sama Abu Hurairah. Kemudian ketika itu mendengar bacaan ayat Al-Quran, langsung si Daus ini atau Tufail ini kemudian masuk Islam dan didoakan oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan kaumnya mendapatkan hidayah. Setelah pulang dari Taif juga di tahun itu adalah tahun meninggalnya istri Rasulullah SAW dan meninggalnya paman beliau yaitu Abu Thalib
bin Abdul Muttalib, yang sering kita dengar dengan nama Amul Huzun, tahun kesedihan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, susah beliau karena ditinggal oleh dua orang yang hamihi, melindungi beliau, yang menjaga beliau dari serangan orang-orang Quraisy baik secara fisik maupun nanti secara menutup akses beliau untuk ke Ka'bah dan lain sebagainya. Itu yang nolong Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah mendukung dengan hartanya, mendukung dengan supportnya sebagai seorang istri. Di tahun itu dua orang ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahun itu dikatakan Amul Huzun. Wa qablal hijrati, disebutkan oleh musannif, wa qablal hijrati, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hijrah, akramallahu bil Isra'i wal Mi'raj, Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebabnya itu ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan sebabnya itu karena Rasulullah sedih kemudian dihibur. Ada yang mengatakan enggak, memang itu li syarafil amr, karena mulianya perkara yang akan diperintahkan, yaitu sholat. Jadi ada yang mengatakan itu karena memang yang mau diperintahkan adalah sholat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya itu adalah untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun Isra dan Mi'raj, apa sih Isra itu? Isra itu perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Amal Isra'u fahuwa tawajjuhu lailan ilai Baitul Maqdis, adalah perjalanannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi Isra itu artinya jalan di malam hari. Adapun Mi'raj dari kata araja ya'ruju, itu artinya naik. Jadi Mi'raj itu artinya naik. Waqad qala jumhur ahlus sunnah inna dzalika kana bijismi syarif. Bahwasanya kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj dengan jasadnya beliau. Jadi bukan hanya mimpi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bi jismihi, dengan jasad beliau, bukan mimpi. Kenapa? Apa alasannya atau dalilnya yang mengatakan Ahlussunnah kok mengatakan bahwasanya dengan jasadnya adalah yang pertama, bahwasanya di ayat itu subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Kalau dikatakan hamba, abdun, itu artinya juga dengan jasadnya. Dalil yang kedua adalah nanti setelah Rasulullah ketika kembali dari Isra wal Mi'raj, kadzabahu Quraisyun, didustakan oleh orang Quraisy. Jadi ketika Rasulullah selesai Isra dan Mi'raj itu kemudian dipaparkan, disampaikan kejadiannya beliau, itu didustakan sama orang kafir Quraisy. Goro kon, mustahil kamu mengatakan seperti itu. Dan itu riwayatnya sahih. Kalau saumpama Nabi ngomong aku mimpi, tidak mungkin akan dibohong-bohongkan sama orang Quraisy. Wong jenenge mimpi. Misalnya sampean ngomong aku mari mimpi gelut karo macan misalnya. Apakah mungkin orang akan goro kon jenenge mimpi? Saya habis mimpi kemarin dari Australia kemudian pulang. Kira-kira yang dengar sampean percaya apa enggak? Ya percaya, mau mimpi. Sampean ngomong mimpi. Tapi kalau Anda cerita itu saya beneran jalan kaki dari sini ke Eropa terus balik lagi, ya baru orang tidak percaya. Nah, ini Rasulullah SAW didustakan oleh kaumnya. Goro kon Muhammad, bohong kamu, dusta kamu, bawa kabar palsu kamu. Kenapa? Ya karena beliau ceritanya saya ini diisrakan dengan
jasad. Kalau Rasulullah ngomong dengan mimpi, gak mungkin digendeng-gendeng sama orang Quraisy. Ya, itu juga merupakan dalilun ala anna sallallahu alaihi wasallam itu asra bi jismihi wa ruhihi, dengan jasad dan rohnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun permasalahan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka memang ada riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah itu mengatakan, beliau mengatakan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dhamul fariyah 'ala Allah. Siapa orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta, kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah. Nah. Tapi adapun kita ahlu sunnah mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah ro'a rabbahu, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Qur'an. Dalilnya Al-Qur'an. Nah, dalilnya dalam Al-Qur'an ketika dalam surat An-Najm, ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma, kemudian di ayat itu walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, bahwasanya benar-benar Muhammad itu telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Adapun dalilnya Isra itu di Quran ada, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Adapun dalilnya Mi'raj di hadis sahih banyak, di antaranya yang dinukil di sini adalah cerita daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu berkata, utitu bil buraq, aku didatangkan dengan buraq, kata Rasulullah SAW. Fauqal himar dunal bagal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Farakibtuhu, maka aku naik, kata Rasulullah SAW, sampai aku tiba di Baitul Maqdis. Kemudian aku ikat, buraq itu ada di tempat ngikatnya para nabi. Tsumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk masjid. Fasallaitu fihi, aku salat dalam itu masjid 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar. Fa'atani Jibril min khamrin, kemudian Jibril datang kepada aku membawa 1 gelas khamr atau arak, ya, minuman keras, dan 1 gelas daripada susu. Disuruh milih Rasulullah SAW. Maka fakhtartul labana, kata Rasulullah, kemudian aku milih susu. Kata malaikat Jibril, asabta faqad ikhtartal fitrah, benar kamu wahai Muhammad, karena kamu telah memilih kebersihan yang suci. Tsumma urija bina ila sama, di sini. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku dimi'rajkan ke langit. Ya, dari Baitul Maqdis, dari Haram kemudian ke Baitul Maqdis, dari Maqdis kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma urija bina ila sama. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril yang memulai. Faqila man anta, siapa kamu? Qala Jibril, aku Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama dengan kamu? Qala Muhammad. Qila, kemudian dikatakan waqad bu'itsa ilaihi, apa sudah diutus kepada Muhammad? Qala qad bu'itsa ilaihi, sudah diutus. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam, kemudian dibukakan ternyata Nabi Adam di situ. Wa rahhaba bi wa da'ali bi khairin, kemudian menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Riwayat tentang Isra Mi'raj ini banyak sekali, cerita-cerita ini dawa. Ya, di antaranya di kitab Dardir karangannya Qissatul Mi'raj yang karangannya Imam Dardir, itu juga banyak ceritanya. Ini beliau menukil hadis yang paling sahih yang ada di Sahihul Bukhari. Yang ini diceritakan secara ringkas.
Ya, memang diceritakan secara ringkas. Nanti apa yang dibicarakan dengan Nabi Adam itu panjang. Ya, nanti apa ketika bertemu dengan Nabi Adam, kemudian di perjalanan antaranya Isra dan Mi'raj itu mampir kemana saja Rasulullah SAW itu ada di kitab-kitab yang khusus yaitu Qissatul Mi'raj. Ya, adapun ini yang dinukil hanya poin-poinnya saja. Ya, ketemu langit 1, langit 2, langit 3. Ketika naik ke langit yang pertama, ditanya sama yang jaga. Ya, siapa? Jibril. Kemudian sudah diutus enggak? Kamu dengan siapa wahai Jibril? Dengan Muhammad. Sudah diutus Muhammad. Ya, iya sudah diutus. Artinya ini menunjukkan bahwasanya ahlus sama penduduk langit itu semua kenal dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi setiap yang jaga langit nanti langit kedua juga seperti itu. Langit ketiga juga semuanya kenal dengan nama Muhammad. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak kenal dengan nama Muhammad. Bahkan di bumi ini juga semuanya kenal dengan Muhammad SAW. Sampai diceritakan araftu hajaron bi Makkah, aku kenal batu-batuan di Mekah yang dia ngasih salam kepada aku sebelum aku diutus jadi nabi. Jadi sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, batu-batu itu ngasih salam. Kata Rasulullah SAW. Ya, dan kenal dengan Rasulullah. Kemudian langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Artinya Nabi Adam di langit yang pertama. Loh berarti Nabi Adam nangkring atau lungguh di langit pertama misalnya ya. Ini bukan berarti Nabi Adam berdiam ada di situ, bukan. Ya, ini menunjukkan bagaimana semuanya itu menyambut kedatangan daripada Rasulullah SAW. Bahkan ulama mengatakan apa di antara hikmahnya Isra dan Mi'raj itu? Ya, di antara hikmahnya Isra dan Mi'raj itu kenapa kok dari Masjidil Haram kemudian ke Baitul Maqdis? Kenapa kok kemudian dari Baitul Maqdis Mi'raj ke langit? Kalau memang tujuannya itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu dalam keyakinan kita itu tidak mempunyai tempat. Dimanapun kita ketemu Allah itu bisa aina matakunu ya ya'ti bikumullah. Dimanapun kamu berada itu Allah bisa. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Kenapa kok harus ke Baitul Maqdis? Apakah langit itu kencengane Baitul Maqdis? Ya. Yang pertama, kenapa kok dari Masjidil Haram? Itu menunjukkan bahwasanya Masjidil Haram itu adalah masjid yang pertama di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya masjid pertama di muka bumi ini adalah Mekah. Jadi Ka'bah itu masjid. Ka'bah itu masjid. Dalamnya itu ruangan, kotak kok gini guys. Ya, itu masjid. Masjid pertama di muka bumi ini adalah Ka'bah. Oleh karena itu bahwasanya pertama ya, Rasulullah SAW pergi itu dari Makkah. Kemudian menuju ke Baitul Maqdis. Kenapa kok Baitul Maqdis? Karena kebanyakan para nabi itu mayoritas pernah ke Baitul Maqdis. Bahkan juga dikatakan barokna haulahu, yang aku berkahi sekelilingin dari Baitul Maqdis. Kenapa? Banyak kuburannya nabi di situ. Nabi Sulaiman kuburannya di situ, Nabi Ibrahim kuburannya juga di situ. Ya, ada Nabi Musa juga ada riwayat kuburannya. Nabi Adam bahkan ada mengatakan jasadnya dibawa ke situ. Jadi barokna haulahu. Apa tujuannya? Supaya sempurna. Bahwasanya Rasulullah pun juga pernah ke Baitul Maqdis. Juga menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Dawud itu sama dengan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya agamanya Nabi Ibrahim apa? Ya Islam. Agamanya Nabi Musa apa? Ya Islam. Bukan Yahudi, bukan. Agamanya Nabi Isa apa? Ya Islam. Ya juga satu agama. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan
muslimah. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, bukan, tapi adalah hanifan musliman yang lurus, yang Islam. Menunjukkan bahwasanya agamanya satu. Yang ketiga yaitu juga apa? Kenapa kok harus dari Baitul Maqdis kemudian diangkat ke langit? Kenapa kok harus ke langit? Apa Allah itu di langit begitu? Sebagaimana sebagian akidah mengatakan bahwasanya Allah itu di langit, Allahu fis sama, bukan. Tapi yang pertama, karena langit itu adalah tempat yang mulia. Ya, tempatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langit itu dari dulu iri. Langit itu dari dulu iri. Di bumi itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bumi ini ada Rasulullah SAW, kekasihnya Allah. Langit ini iri, kepingin juga dapat bagian ditempati oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Allah mi'rajkan Rasulullah dari bumi ke langit supaya langit keduman kebagian barokahnya Rasulullah SAW. Sampai seperti itu, langit itu kangen dengan Rasulullah SAW. Ya. Langit yang pertama itu Nabi Adam, kemudian di langit yang kedua beliau juga sama, ditanya siapa kamu? Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Sudah diutus? Sudah. Ternyata di situ adalah Nabi Allah Yahya dan Isa. Ya, Nabi Allah Yahya dan Nabi Isa, sepupu beliau. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sepupu. Farahaba, kemudian disambut, didoakan. Tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah. Kemudian langit yang ketiga, sama juga. Di situ ada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan wa idza huwa qad u'tiya syatral husun. Nabi Yusuf ini kata Rasulullah diberikan setengah daripada ketampanan, ganteng orangnya. Disambut juga kemudian ke langit yang keempat. Di situ ada Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris ini ada riwayat masih hidup sampai sekarang. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Dan aku angkat itu Nabi Idris, kata Allah Subhanahu wa taala, makanan aliyah, dengan posisi kedudukan yang tinggi. Ya. Jadi Nabi Idris ini termasuk, ada yang mengatakan Nabi Idris, kemudian Khidir alaihissalam, kemudian Ilyas, itu ada yang mengatakan masih hidup. Ya, ada yang mengatakan riwayat mereka itu masih hidup karena bahasanya Al-Qur'an itu wa rafa'nahu makanan aliyah. Aku angkat dia, yakni Idris, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam makanan aliyah, posisi yang tinggi. Nabi Idris ini keturunan daripada Nabi Adam. Jaraknya dari Nabi Adam dekat. Cucunya Syith. Ya, jadi masih cucunya buyutnya Nabi Adam. Jadi dengan Nabi Adam itu masih dekat. Beliau dikatakan kerjaannya itu penjahit. Ya, jadi beliau pertama yang memintal kain itu Nabi Idris alaihissalam. Ya, jadi semua nabi itu punya profesi macam-macam. Ya, punya profesi macam-macam. Ada yang pedagang, ada yang tukang kayu, ya, ada yang penjahit, ada yang peternak, pengembala kambing. Nabi Idris ini profesinya beliau itu pembuat kain. Ya, jadi pertama sampean mikir biyen Nabi Adam mudhun niku gak ono mesin jahit. Ya, ndak ada tukang pintal, main tuku dodol sarung, dodol klambi, gamis ya gak ono. Ya, pakaiannya apa ya, dari daun-daun itu. Akan ada riwayat ketika turun itu Nabi Adam pakai pakaian dari kain dari daunnya pohon tin. Ya, ada namanya pohon tin. Surat At-Tin itu artinya buah. Wattini wazaitun. Jadi ketika diturunkan kan Allah murka ketika itu pakaiannya yang dipakai Nabi Adam sama Hawa di surga itu coplok kabeh langsung. Kenapa? Karena pakaian ini pakaian ahlu surga, ahlu jannah. Enggak pantas dipakai di dunia. Langsung lepas semuanya. Ya, mudah kan itu ya. Akhirnya pohon tin menawarkan daunnya untuk ditutupi, untuk dijadikan pakaian bungkus badannya Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam.
Akhirnya Allah memberikan keistimewaan buah tin itu, ya, sampean ro, iku kulit sak isine legi. Ya, kulit dan buahnya itu manis. Jadi kulitnya itu manis. Lek kayak jeruk kan, jeruknya manis, kulitnya kan pahit. Ya, masih apel itu kulitnya enggak manis aslinya, masih bisa dipangan. Masih pir itu walaupun kulitnya bisa dimakan ya enggak manis, kemarin duren. Nah, enggak kena kulitnya dipangan itu. Loh buah tin ini buah sak bijinya sak kulitnya manis. Kenapa? Dulu pernah nulungi Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ada riwayat seperti itu. Nah, ini tidak ada baju. Yang pertama bikin baju itu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik ke faida urija bina ila sama'il khamisah, langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun ini saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Ya, saudaranya Nabi Musa. Kemudian naik ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam. Farahababi, kemudian disambut aku, didoakan dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Kemudian langit yang ke-7. Ternyata di situ ada Nabi Ibrahim lagi senden ada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu dikatakan wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari di Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat yang masuk, tidak pernah keluar. Dimulai zaman dulu sampai sekarang itu setiap hari masuk 70.000 malaikat Allah dan tidak pernah keluar. Artinya nambah terus. Nah, bayang gede ini sak piro. Ya, dan mulianya tempat itu bagaimana? Berapa juta miliar ya, triliun malaikat itu sudah. Ya, setiap hari 70.000. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku naik ke sidratil muntaha. Seperti taman begitu. Nah, itu tempat yang di situ sebelum sidratul muntaha itu kemudian ditinggal Rasulullah sama malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau saya melangkah satu langkah aja terbakar badan saya. Kenapa? Karena setiap malaikat itu punya makom yang sendiri. Saya tidak berani, tidak bisa saya. Ngelangkahi makom ini tidak bisa. Kemudian ke Baitul Ma'mur, kata Rasulullah SAW, fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha. Bahkan seandainya ada orang yang melihat Sidratul Muntaha, tidak mungkin ada yang mampu untuk mensifati saking bagusnya. Fa'auhallahu ilayya ma auha. Kemudian Allah mewahyukan kepada aku apa yang diwahyukan, dan aku diperintahkan untuk khamsina sholatan, 50 sholat fi kulli yaumin wa lailah. Jadi dikasih perintah setiap hari sholat 50 kali, itu 50 rakaat. 50 kali sholat. Kita sekarang kan 5 kali sholat 17 rakaat. Jadi awalnya itu perintahnya 50 kali sholat. Wes Rasulullah diperintah 50 kali sholat langsung nurut, langsung turun. Ketika turun sampai ke Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, apa yang kamu dapat wahai Muhammad? Kamu diperintah apa wahai Muhammad? Aku diperintah 50 kali sholat wahai Musa. Kata Musa, irji ila rabbi, kembali kamu ke Tuhan kamu, minta keringanan. Kenapa? Umatmu tidak mungkin mampu. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabbartuhum. Aku ini wis dikei balak. Bahasanya Nabi Musa. Dikei cubo sama Allah Ta'ala dengan umat Bani Israel. Ya, fa inni qad balautu bani Israila wa khabbartuhum. Aku sudah dikasih cobaan sama Allah dengan Bani Israel dan aku sudah uji, tidak mampu mereka dengan perintah-perintah yang berat seperti itu. Padahal mereka lebih kuat fisiknya. Kembali kamu, disuruh kembali, nurut Nabi Muhammad SAW. Kembali, minta keringanan, diturunkan 5. Sampai riwa-riwi 9 kali Rasulullah SAW. Sampai akhirnya menjadi 5 kali sholat.
Falam yazal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina Musa hatta qala subhanahu, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu sholawatin, ini sekarang tinggal 5 kali sholat sehari semalam. Likulli sholatin, setiap satu sholat pahalanya 10 kali. Fatilka khamsuna sholatan, maka itu adalah perbandingan 50 kali sholat. Jadi sholatnya kita 5 kali, setiap sholat diganjar 10 kah? 10 kali. 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi pahalanya 50-nya gak dikurangi, tetap jumlahnya yang dikurangi. Ya. Itu Nabi Musa tetap ngomong, ndak kuat kamu wahai Muhammad. Ya, umat kamu ndak kuat. Kata Nabi Muhammad, istahyaitu minhu, aku sudah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah malu. Riwariwi seperti itu. Loh, kok mau Nabi Muhammad dikongkon-kongkon riwariwi? Kok mau Rasulullah disuruh-suruh? Balik gelem nurut. Ya, sampai riwariwi seperti itu, sampai keisinan dewe. Ya, sampai keisinan si Rasulullah SAW ini. Sampai malu. Kok mau seperti itu? Yang pertama adalah karena harison ala ummatihi. Itu saking sayangnya Rasulullah sama umatnya. Saking Rasulullah itu semangat kepingin umatnya ini enteng ibadahnya, tidak berat-berat. Takut umatnya ini melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan aku izin tidak apa-apa, pokok umatku selamat. Saya malu di hadapan Allah, riwariwi saya tidak ada masalah. Yang penting umat saya selamat. Itu tujuan utama daripada Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, kok berani Nabi Musa nyuruh-nyuruh Nabi Muhammad? Padahal pangkatnya lebih tinggi Nabi Muhammad. Kenapa? Yang pertama yaitu Nabi Musa itu melihat Rasulullah SAW itu ketika kembali dari Sidratul Muntaha itu dengan bentuk yang berubah. Lebih bercahaya Rasulullah SAW. Ya, lebih bercahaya. Ketika balik tambah bercahaya lagi. Balik tambah bercahaya lagi. Nabi Musa ini kan nabi yang istimewa. Beliau pernah minta bertemu dengan Allah tapi nggak dikasih sama Allah. Nah, jadi beliau beranggapan kalau saya tidak bisa melihat Allah, minimal saya melihat orang yang melihat Allah. Saya tidak mampu untuk bertemu dengan Allah. Qala lan tarani, kamu tidak bakal bisa wahai Musa melihat aku. Minimal saya bertemu dengan orang yang melihat Allah. Balak-balik tambah percaya, tambah kangen Nabi Musa kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan tujuannya yang ini gelem dikongkon-kongkon, yang ini kok wani nyuruh-nyuruh, bukan. Ya tujuannya semuanya syariat. Akhirnya pulang. Singkat cerita Rasulullah SAW pulang membawa oleh-oleh 5 kali sholat sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun ya keesokan paginya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan ya, singkat cerita dikumpulkan di situ. Ternyata yang dipanggil adalah Abu Jahal yang pertama ketemu Rasulullah. Disampaikan bahwasanya saya semalam dari Baitul Maqdis, begitu. Ya, saya semalam dari Baitul Maqdis. Kemudian katanya Abu Jahal, wah, ini berita baru ini, dipanggil orang-orang. Ya, dipanggil orang-orang semuanya kumpul. Ayo Muhammad cerita kamu dari mana? Saya dari Baitul Maqdis semalam. Sudah di sini kamu? Iya. Ketawa mereka. Gila kamu Muhammad. Ya, gila kamu gendeng kan ini. Ya, dulu saya percaya sama kamu, sekarang kamu kayak gini, gila kamu ini, tidak waras kamu ini. Kasihan kamu ini. Iya. Akhirnya kemudian ditanyai bukti, berapa sih jendelanya Baitul Maqdis itu? Kemudian Rasulullah ditampakkan berapa jendelanya, berapa ininya. Kemudian ditanya, ya, ada rombongan enggak kamu yang bertemu dengan kamu? Oh ada. Dia besok bersamaan dengan terbitnya matahari dia akan sampai di sini. Jumlah untanya sekian, rombongannya bawa barang ini dan sebagainya. Ya, ternyata beneran besok pagi pas terbitnya matahari
rombongan tersebut datang menemui atau sampai di kota Makkah. Tapi bukti-bukti yang ada tadi itu gak nambah mereka percaya. Falam thumma lam yazidhum dzalika illa kubran wa inadan. Tidaklah bukti itu nambahi kecuali tambah benci, tambah kufur mereka, tambah tidak percaya. Ya. Dan di esokan harinya, di pagi harinya juga malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW ngajari caranya sholat. Nah, kan bingung nggak? Caranya sholat yang sekarang bagaimana? Malaikat Jibril itu pagi datang ngajari Rasulullah caranya sholat, caranya wudhu, ya, dan caranya berjamaah. Jadi itu tiga dan bukan caranya sholat, kemudian caranya wudhu, dan waktunya sholat. Ya, waktunya sholat itu di hari yang sama. Itu malaikat Jibril ngajari kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya sholat. Sholat itu ada bangunnya, ada rukuknya, ada sujudnya, kemudian bagaimana cara wudhu, ya, kemudian bagaimana waktunya, kapan waktunya, itu malaikat Jibril yang ngajari. Sehingga menjadi masyru'iyatis sholat, syariat pertama sholat. Adapun sholat pertama yang dikerjakan sholat apa? Ada riwayat mengatakan sholat duhur. Makanya sholat duhur itu dikasih nama duhur. Limadza summiya duhuru duhron. Kenapa sholat duhur kok dibilang duhur? Duhur itu dari kata dhuhara. Dhuhara itu nampak. Li'annahu awwalu sholatin dhuhara fil Islam. Karena itu sholat pertama yang nampak dalam Islam, sholat duhur. Jadi pertama sholat subuh ini gak sholat berarti. Ya, kata ulama, li adami ilmi bikaifiyatiha, karena nggak tahu caranya bagaimana. Nah, kalau kita nggak tahu ya nggak wajib, nah, gitu. Ya, kalau kita nggak tahu bagaimana hukumnya ya nggak wajib. Sama ketika itu masih belum tahu kaifiyahnya, caranya untuk sholat subuh, maka subuhnya masih belum wajib. Jadi sholat pertama itu adalah sholat duhur. Nah, sampai kemudian datang di waktu pagi, di waktu siang, ngajarkan ini masuk waktu zuhur, ini keluar waktu zuhur, itu semuanya malaikat Jibril yang ngajari. Ya, di hari Isra wal Mi'raj. Kama kana yaf'alu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena semua para nabi itu sholat. Tidak ada nabi yang tidak sholat, semuanya sholat, ibadahnya sholat. Nabi Musa gimana? Sholat. Kata Rasulullah SAW, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Aku lewat di kuburannya Musa. Kata Rasulullah SAW ketika Isra. Aku dapati Musa lagi sholat di kuburannya. Jadi malaikat Nabi Musa juga sholat. Semua nabi itu ibadahnya sholat. Tidak ada yang tidak sholat, semuanya sholat. Sampai kalau lihat sekarang kalau agama ada yang ajaran agama Kristen yang ortodok kalau salah itu mirip kayak sholat itu ajarannya. Ada sujudnya, kemudian ada duduknya, ada berdirinya. Ya, bentuknya mirip seperti sholat. Ya, karena memang ajarannya semua yang dibawa Nabi Ibrahim kah itu, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengajarkan sholat. Tidak ada di antara agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti mengajarkan sholat. Wallahu a'lam bishawab.